Sima itu dia mempunyai 3 level. Level yang pertama adalah sima pendengaran terhadap pengetahuan. Yang kedua sima terhadap pemahaman. Dan yang ketiga adalah sima yang berhubungan dengan pengamalan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian suruh. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Hari ini saya di sini ingin membawakan 3 acara, yaitu acara pertama pembukaan dari saya sendiri, dan acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga penyampaian dakwah oleh Ustaz Dr. Jalali MA. Mari kita buka acara kajian suruh ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, acara pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh abang kita atau kawan kita yang bernama Muhammad Fatir Taulik. Kepada Bang Fatir, silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakina. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka bin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Wazarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila.
Inna arsalna alaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari itu engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah apa yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh, di sisi kami belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyebabkan kerongkongan dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggongan pasir di curhat. Sesungguhnya kami telah mengutus seseorang Rasul Muhammad kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagai kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada abang kita Pak Taurik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada acara kali ini. Dan masuklah kita ke acara ketiga, yaitu penyampaian dakwah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Jailani MA. Kepada Ustaz Dr. Jailani MA kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khalaqal insana wal jin illa liya'budun, wa khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ibu dan bapak yang saya muliakan, melihat jamaahnya, kalau tak silap saya mungkin bertambah jamaahnya. Iya Pak. Dulu kebanyakan yang kecil yang saya perhatikan, tapi mungkin karena kita tidak cukup, yang kecil jadi besar semua aja. Berapa itu? Ada satu kitab, judul kitabnya Majelis Salikin.
Kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab ini berisikan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta tolong. Khusus hanya membahas ayat ini saja, Ibnu Qayyim menuliskan satu buah kitab tentang bagaimana dua ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal terkait tentang proses penyembahan dan proses minta tolong kepada Allah. Dalam kitab ini ada satu kajian atau satu bagian pembahasan, yaitu sima. Apa itu sima? Sima itu pendengaran. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika berhubungan dengan fungsi-fungsi fisik, maka yang Allah sebutkan itu bukan nama bendanya, tapi nama fungsi benda. Begitu juga ketika benda ini sudah tak berfungsi, maka yang disebutkan bukan juga nama bendanya, tapi fungsi bendanya. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, ini bagian daripada penyebutan terkait fungsi. Nah, syima atau simak tadi yang kita maknai dengan pendengaran. Jadi simak itu dia mempunyai 3 level. Level yang pertama adalah simak, pendengaran terhadap pengetahuan. Yang kedua, simak terhadap pemahaman. Dan yang ketiga adalah simak yang berhubungan dengan pengamalan, pemenuhan pengamalan. Kita akan coba bahas yang pertama. Apa makna simak yang maknanya pengetahuan? Ternyata yang diinginkan oleh Allah menurut Ibnu Qayyim, ketika Allah memberikan kita telinga, lalu dengan telinga itu berfungsi untuk mendengar, maka sesungguhnya secara pengabdian telinga ini sebenarnya tidak suka untuk mendengarkan perkara-perkara yang memang perkara itu tidak disukai Allah. Ini kan telinga ini kan Allah yang kasih, dititipkan sama kita. Lalu dengan telinga itu bisa mendengar, Allah kasihkan SOP-nya, standar prosedur penggunaannya itu seperti apa. Dan ternyata standar penggunaannya itu sudah disebutkan bahwa kita hanya diperbolehkan menggunakan telinga itu untuk mendengarkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Itu saja, tidak ada yang lain. Lalu kalau begitu, kalau ada sesuatu yang perkara itu kita dengarkan dan itu tidak sesuai dengan kodrat dari fungsi pendengaran, apa efeknya? Efeknya akan terjadi kerusakan. Jadi ibaratnya kita punya mobil, lalu ketika kita menanjak, kita pakai gigi 4. Maka yang saat itu terjadi adalah begitu susahnya mobil itu naik, dan satu saat nanti akan terjadi kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibaratnya ketika kita menaiki mobil lalu kita berikan kecepatan sampai 150 km per jam dalam waktu yang cukup panjang, maka efeknya bisa jadi bannya pecah dan yang lainnya. Begitu juga pendengaran. Kalau pendengaran ini tadi yang fungsinya adalah mendengarkan sesuatu yang disukai oleh Allah, tapi ternyata pendengaran itu tadi malah menggunakan untuk yang lain. Umpama dia suka mendengarkan orang menggibah saja, makin sering dia menggibah, maka yang rusak mana? Pendengaran nggak rusak, tetapi yang rusak adalah hatinya. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain, Fawaidul Fawaid, orang yang selalu mendengarkan perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah, diiringi dia tidak berzikir, maka yang muncul penyakit dalam dirinya adalah kerasnya hati. Nah, ini bagian daripada upaya kita menggunakan telinga kita gunakan fungsinya untuk mendengarkan yang baik.
berulang-ulang kita dengarkan. Kadang-kadang sekali kita dengarkan, enggak juga bisa. Ibarat orang minta tak suci, jurusnya itu juga. Tapi ketika disuruh tuntut dan tunjukkan, lupa juga. Tapi akhirnya ketika berulang-ulang, dia jadi ingat. Sama juga dengan ngaji. Hari ngaji pertama enggak tersentuh, ngaji kedua enggak tersentuh, ngaji saja. Sampai akhirnya dia nanti sampai pada satu momen tersentuhlah ucapan dan ungkapan beberapa kata dari ustaz yang dia dengarkan. Maka penting bagi kita pada waktu kita sedang mendengarkan hal yang baik, apakah kita datang pengajian, apakah kita memutarkan lagu, apakah kita baca dan yang lainnya, maka perbaiki dulu niat kita. Kenapa demikian? Karena niat itu dia fondasi dasar agar pada saat kita menggunakan telinga yang kita sebut mendengar tadi, itu kita mendapatkan kekuatan. Satu momen begini. Pernah satu ketika Abu Jahal ini dia lewat, dia duduk lalu Rasulullah lewat. Ketika Rasulullah lewat, dia tutup matanya. Lalu dia tanya, sahabat nanya sama dia, "Hai Abu Jahal, kau ni setiap Muhammad lewat selalu kau tutup wajahnya. Apa maksudnya?" "Aku ini kalau enggak aku tutup wajahku dan terpandang ke Muhammad, aku bisa jatuh cinta dengan dia. Aku enggak mau tutup hati." Jadi bayangkan ada orang yang datang itu kan orang yang dijadikan wasilah oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Ada orang yang ketika petunjuk itu dekat dengan dia, malah dia tolak petunjuk itu. Dan contoh sejarahnya itu Abu Jahal, dia tutup wajahnya. Tapi sebenarnya bukan dia tidak mau, Allah saja yang tidak mengizinkan dia mendapatkan petunjuk karena di awal dia tidak mau. Maka sama, kalau umpamakan ada orang rumahnya dekat masjid, azan didengarkan, membaca ayat tahu dia, orang ngaji tahu dia, enggak juga pernah datang. Lalu ada orang yang rumahnya jauh itu dia bisa datang. Nah itu saat itu yang rumah jauh hatinya sedang sehat, yang rumah dekat hati kena kanker. Dan itu banyak dialami orang. Maka simak tadi yang kita maknakan tadi, mendengar kata Ibnu Qayyim, sering-seringlah simak ini mendengarkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena ketika hal ini kita lakukan, kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang lainnya, maka disitulah kita mengenal Allah. Bagaimana bentuk mengenal Allah? Bentuk mengenal Allah itu saya sering sebutkan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Pada saat engkau tidak mampu melihatnya, maka kamu harus yakini bahwa Allah sedang memperhatikan kamu. Sama dengan itu. Beratkah latihan itu? Berat. Maka kalau dalam banyak kitab seperti kitab Al-Ma yang dikarang oleh Asy'as atau Al-Qusairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah, itu salah satu latihan agar telinga kita suka mendengarkan yang bagus-bagus, itu disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan kejiwaan. Walaupun fungsi yang digunakan adalah sifatnya fisik. Ada penelitian dari satu badan di dunia yang dimana dia meneliti negara mana yang banyak menggunakan media sosial. Maka alhamdulillah kita menang. Menangnya apa? Kita menjadi ranking top ranking. Pengguna media sosial itu di Indonesia bisa makan waktu 5 sampai 6 jam. Coba tengok anak-anak. Nah sementara
yang menciptakan HP sendiri, malah dia membatasi untuk menengok HP, membatasi dalam bermedia sosial. Nah, kita bangsa ini, masyarakatnya itu adalah orang yang paling sering bermain sosial. Nanti kalau umpamakan dia SKT sama kawannya masuk dalam posting, awas kok ya. Padahal cuma masuk sama tetangga sebelah saja. Tetapi yang dengar dan tahu siapa sampai pun yang di ujung timur Indonesia sana membacanya. Hanya perkara bagian daripada media sosial. Makanya ulama-ulama itu biasanya kalau dia sudah dalam ilmunya, kadang-kadang pun dia tidak punya media sosial. Kenapa? Dia tidak sempat lagi bermain itu. Karena hatinya sedang fokus di dalam mengkaji, mengamalkan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Simak, yaitu pengetahuan. Maka orang yang mendapatkan pengetahuan itu sebenarnya dia sedang mendapatkan hikmah. Tapi lagi-lagi Ibnu Qayyim mengingatkan dalam kitab yang lain yang Fawaidul Fawaid, kalau kita ingin mendapatkan hikmah dari Allah atau ingin mendapatkan ilham, maka kurangi makan, kurangi minum. Karena kalau terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum, itu bisa melemahkan hati. Makanya kalau ada pengajian nggak ada minum, mungkin karena berdasarkan itu juga. Apalagi nggak ada lontongnya. Jadi sebenarnya mengurangi makan dan mengurangi minum itu maksudnya jangan sampai makan dia berlebihan, minumnya berlebihan, itu menyebabkan hatinya kasar dan hati cepat berubah. Ibarat begini, ginjal kita ini kan bagus kalau selalu minum, tapi kalau umpamakan kita minum dalam satu waktu 2 galon besar, apa tak tembus itu ginjal? Karena dipaksa. Begitu juga hati. Ketika dia dipaksa ingin berzikir kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, tetapi dia dirusak dengan banyaknya makan, tidak dapat. Maka dipastikan orang yang sedang ngaji, pada saat dia ngaji kekenyangan, maka yakinlah melambai matanya. Ada ustaz yang dia nggak makan, lapar perutnya, tidur juga dia. Itu bukan karena melambai, mungkin capek. Atau mungkin ada pakai hadis yang lain dalam kitab Imam Tirmidzi sama ilmu Muhammadiyah, tanamu aini wala yanamu qalbi. Apa itu? Mata itu terpejam tapi hatiku tidak. Jadi kalau ada di antara bapak yang terpejam matanya pakai ide, cuma matanya saya terpejam tapi hati tidak. Nah, itu hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Gunakan pengetahuan kita, ilham akan datang kepada kita. Jadi hikmah itu berhubungan dengan apa yang kita makan, berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Teringat saya dalam satu momen, Imam Syafi'i itu dia punya salah satu guru. Guru Imam Syafi'i salah satunya adalah Imam Malik. Imam Malik ini dia punya kitab namanya kitab Al-Muwatta. Isi kitab Muwatta itu hadisnya sekitar 30.000 hadis. Suatu ketika Imam Malik ini yang punya kitab Muwatta ini oleh Imam Syafi'i, dia misalnya si kecil itu saling menghafal kitab Muwatta ini tak sampai 1 bulan. Kalau tidak silap saya mungkin sekitar 9 hari atau 10 hari. Hafal 30.000 hadis. Tak sampai 1 bulan bisa hafal 30.000 hadis. Ada orang menghafalkan juz pertama selama 1 bulan, diulang hilang pangkal, diulang hilang tengah, diulang hilang akhir, diulang-ulang hilang semuanya. Tapi Imam Syafi'i ternyata dia waktunya begitu cepat sehingga dia mampu menghafal hadis dalam kitab Al-Muwatta itu yang jumlahnya 30.000 hadis dalam waktu yang sangat singkat. Loh, kok bisa begitu? Kepalanya sama dengan kita, 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung.
tapi daya tangkapnya luar biasa. Apa yang dijaga oleh Imam Syafi'i? Yang dijaga Imam Syafi'i itu adalah tidak bermaksiat. Karena kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu tidak cocok untuk orang yang bermaksiat. Karena ketika dia sedang bermaksiat, ditentang oleh ilmunya bahwa tak cocok dengan apa yang dia ketahui. Kalau orang berilmu tadi bermaksiat, lalu ilmu ini tadi marah sama dia, tapi dia ulang-ulang maksiatnya, maka ilmu pun akan pergi dari ini. Maka waspada kalau kita sedang mengkaji ilmu agama Allah, kita sedang mendalami itu, mungkin membaca hadisnya, baca ayatnya, dan waktu yang sama kita sedang bermaksiat, maka dihilangkan perasaan kita menyukai dengan kajian, dihilangkan perasaan cinta kita terhadap hal. Maka satu ketika Imam Syafi'i curhat sama gurunya Imam Bukhari. Ada beberapa momen beliau ini agak terganggu hafalannya. Lalu Imam Bukhari menyarankan kepada dia bahwa mungkin ada maksiat yang dia lakukan. Ternyata tanpa sengaja Imam Syafi'i itu kalau pergi dalam satu tempat, dia melewati pajak. Nah, pajak itu tempatnya banyak setan berkumpul di sini. Bukan berarti semua yang jual setan semua, enggak. Tetapi di dalam pajak itu transaksi bisa jadi penipuan yang ada di sana. Bisa jadi yang belanja tidak menutup aurat. Bisa jadi yang di sana itu sumpah serapah. Bisa di sana ketika belanja muncul ghibah-menghibah. Nah, bagian-bagian itu kalau pajaknya tadi tidak diatur secara Islam, itu banyak mengatur dan merusak ritme seseorang. Akhirnya Imam Syafi'i mengambil jalur lain, pindah tidak melewati pajak itu. Akhirnya hafalannya kembali semula. Nah, jadi bapak-bapak harap maklum lah ya, kalau makan susah mak-mak istri-istri kita untuk menghafal mengkaji sesuatu, mungkin kan sering pajak juga. Nah, ini beberapa hal yang berhubungan dengan maksiat. Maka simak dalam pengertian mendapatkan ilmu itu diawali menghilangkan maksiat dalam diri kita, biasakan mendengarkan hal-hal yang baik. Tapi ketika kita mendengarkan hal yang baik secara berulang-ulang, maka salah satu penyakit ketika kita mengulang satu kebaikan, syaitan bisikkan kepada kita sebuah kebosanan. Tidak bosan, asik-asik itu nggak bosan ngaji, semangat ngaji, tiap hari ngaji. Dia ada waktu sama pengajian, sudahlah. Aku yakin nanti kalau ustaznya datang materinya sama juga nanti. Nanti kalau ustaznya pengen datang, substansinya sama, udah di rumah aja. Kalau ingin mencari ilmu buka YouTube bisa. Sebenarnya itu langkah siasat dari syaitan supaya kita menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan majelis ilmu. Maka jaga telinga. Karena telinga ini, pendengaran ini, itu berfungsi untuk mendeteksi hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita mendapatkan ilmu, simak yang kedua menurut Ibnu Qayyim adalah pemahaman. Jadi pendengaran kita itu nanti satu saat diberikan pemahaman. Ini kan kita ngaji. Kadang-kadang kita merasa ketika disampaikan Ustaz itu nggak paham gitu. Aku kurang paham sama Ustaz, materinya tinggi kan dia. Kadang-kadang 10 hal yang disampaikan, 11 aku nggak paham, melebihi daripada yang disampaikan. Itu sebenarnya dalam poin itu tidak masalah saat itu dia tidak paham, karena pemahaman itu Allah yang kasih. Karena pemahaman itu Allah yang kasih. Kadang-kadang setitik Allah kasih, 2 titik Allah kasih. Tapi yang diatur oleh kita tadi tetap istiqomah. Karena istiqomah itu bagian daripada cara kita menjaga ilmu. Amantu billah, beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, Imam Hambal itu
dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejaman dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tidak sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah, sementara Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah. Tahun lahir dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah sama, makanya mereka tidak ketemu. Makanya Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i tak mau berguru kepada Imam Abu Hanifah, tapi dia berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Hambal pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Pada satu momen, anak Imam Hambal ini agak protes sama ayah. Kenapa? Karena selalu saja Imam Syafi'i itu disebut-sebut namanya. Bahkan tak jarang anak ini menemukan ayahnya ketika berdoa mendoakan Imam Syafi'i. Sementara anaknya nggak tahu Imam Syafi'i itu siapa. Ditanya sama ayahnya, ya siapa itu Imam Syafi'i? Disampaikan lah Imam Syafi'i guru besar, orang yang paham terhadap fikih, orang yang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Satu ketika Imam Syafi'i sakit, demam. Lalu ketika dalam masa sakit demam itu dapatlah kabar bahwa Imam Syafi'i itu mau bertamu ke rumah Imam Hambal. Betapa senangnya Imam Hambal ketika Imam Syafi'i itu mau datang ke rumahnya. Nah, disitulah momen anak Imam Hambal ingin melihat siapa sih Imam Syafi'i itu yang ayahnya sering menyebut-nyebut namanya, sering memuji-muji apa yang dia buat. Nah, saat itulah anak Imam Hambal memberikan pelayanan, dimasakkan makanan, dikasihkan sama Imam Syafi'i. Ditengok sama anak Imam Hambal ini, kata ayah itu ulama besar. Apa yang dia boleh besar? Ketika makan Imam Syafi'i banyak. Dan kemudian apa ini ya ini Imam Syafi'i makan kok cowok begini? Makannya banyak, habis makan banyak. Pada waktu malam hari ditengoknya Imam Syafi'i enggak sholat tahajud. Pada waktu subuh hari ditengoknya enggak berwudu saat sholat. Lalu dia bilang sama ayahnya, ya ayah serius menganggap Imam Syafi'i itu ulama besar. Ya iya, dia ulama besar. Ada yang aku penasaran sama Imam Syafi'i. Kenapa? 3 hal yang aku penasaran. Pertama, dia ketika kita kasih makannya banyak. Masa ulama makannya banyak? Yang kedua, malamnya tak sholat malam. Dan yang ketiga, subuhnya nggak wudu ketika sholat. Akhirnya karena penasaran, sang anak dan juga Imam Hambal ingin tahu apa penyebabnya. Ditanya saya Imam Syafi'i, wahai guru, wahai imam, ada yang ingin kami tanyakan dari buat anakku penasaran. Apa itu? Katanya engkau makannya banyak. Apa disangka sama Imam Syafi'i? Tidak, betul. Aku memang makannya banyak. Karena aku teringat pada hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita makan kepada tempat orang yang diberkahi, maka sesungguhnya makanan yang disuguhkan oleh orang yang dicintai oleh Allah itu menjadi obat. Karena saat itu aku sakit, maka saat aku makan yang banyak agar itu menjadi obat. Jadi bapak-bapak kalau agak sakit, tengok mana ulama-ulama orang-orang baik, datang pesan makan banyak-banyak. Nanti yang protes ibu dalam rumah habis makanan berbagai. Dan alhamdulillah setelah makan itu sembuh, tak ada demamnya lagi, tanpa terapot. Yakin betul Imam Syafi'i ini tadi kalau dia makan pada tempat itu memang diberkahi, disuguhkan oleh orang yang beriman, makanan itu menjadi obat. Nah inilah sebaliknya, kalau kita makan di tempat orang yang orang tadi pengedar narkoba, itu menjadi penyakit. Kenapa jadi penyakit? Karena bisa kita yakini uang yang dia gunakan untuk membeli makanan pada kita adalah uang yang didapat dengan cara yang tidak halal. Lalu itu kita makan, maka itu menjadi penyakit untuk otak kita,
penyakit untuk simak kita, penyakit untuk basur kita, dan penyakit untuk hati kita. Bahaya. Maka waspada. Kenapa kita disuruh berkawan pada kawan yang baik? Karena kalau kawan yang baik itu pasti dia akan selalu bantu. Nah, kalau kawan baik itu tadi adalah pengedar narkoba, tukang curi, koruptor, dan yang lain-lainnya, itu masalah. Makanya kenapa dalam posisi begini ulama-ulama dahulu itu sebagian besar tidak mau berkawan sama para pejabat. Nanti kita akan bisa baca buku Umar Hasim mencari ulama pewaris Nabi. Karena salah satu poin yang ketika bersahabat dengan para pejabat, nanti kebenaran itu nggak mampu diungkapkan hanya karena di hadapan pejabat. Ketika kita menghormati dia, seminggu kemudian ditangkap KPK. Kita sudah menunduk-nunduk cium tangan kan? Pemahaman. Jadi simak dalam bentuk pemahaman itu penting, karena ketika kita mendengarkan pada poin pertama pengetahuan lalu menjadi pemahaman, di situ Allah tertib dan terbitkan perasaan hikmah terhadap sesuatu. Maka ketika kita mengaji, ketika kita baca Quran, kita baca terjemahnya, kita baca tafsir, nggak ngerti kita. Ini maksudnya apa? Bolak-balik dibaca nggak paham. Kita baca buku ini maksudnya, sampai kita tanya lagi kawan kita tanya lagi ustaz, tak juga paham. Maka kesabar saja lah, tetap saja diulang dan dibaca, tetap aja ngaji. Nanti pada momen tertentu Allah bukakan kulit hati kita, baru kita paham. Jadi jangan bosan kita untuk mengaji, karena ketika kita mengaji itu sekalipun kita menganggap ilmu kita tidak bertambah, tapi pada prinsipnya ada yang bertambah. Maka manusia itu dalam berilmu itu ada 4. Pertama, dia tahu apa yang dia tahu. Nanti kan kita bahas sedikit. Dia tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, dan dia tidak tahu apa yang dia tahu. Saya pahami juga ya. Nah, kita ulangi lagi. Dia tahu apa yang dia tahu, dia tahu apa yang dia tidak tahu, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, dan dia tidak tahu apa yang dia tahu. Contohnya bagaimana? Dia tahu apa yang dia tahu. Contoh, ini orang punya bakat untuk tilawah Quran, suaranya bagus, dan dia tahu bakatnya ada di situ. Ini disebut dia tahu apa yang dia tahu. Kita punya kemampuan leadership. Ada seseorang dia merasa bahwa dia punya kemampuan leadership, dan dia tahu dia punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Ini disebut dia tahu apa yang dia tahu. Yang pertama. Yang kedua, dia tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, yang kedua ini kalau dia paham, dia tahu mana yang dia tidak tahu, dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang dia memang tidak punya ilmunya. Dia tahu apa yang dia tidak tahu. Tahu ilmu fikih nggak? Sorry lah ya, kalau bukan masa tanya masalah fikih itu bukan bagian dulu. Bahasa Arab, aku bisa bahasa Jawa, jangan bahasa Cina. Jangan tanya sama. Nah, orang yang model kedua, ketika dia tahu apa yang dia tidak tahu, dia tidak akan menjawab sesuatu yang sesuatu itu bukan bagian daripada kemampuannya. Nah, yang ketiga, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ah, ini orang sok-sokan. Semua pertanyaan bisa dijawab, tapi salah semua. Oh, ini sok tahu ya. Semua kau jawab, soalnya aku pandai semua. Ini adalah orang yang merasa bahwa dirinya orang paling tahu. Semua yang dibahas orang dia tahu, padahal dia tidak tahu mana yang dia tidak tahu. Dan yang keempat, dia tidak tahu apa yang dia tahu. Maksudnya, salah satu maksudnya adalah dia ini mungkin adalah orang yang terlalu baik sama orang, tapi dia menganggap tidak seperti itu. Orang lain mengatakan itu. Dia mungkin punya bakat dari sepak bola, tapi dia tidak tahu bahwa dia punya bakat seperti itu. Nah, dalam hubungan kita kepada Allah, mana yang bagus dari 4 ini? Kalau hubungan kita kepada Allah adalah dia tidak tahu mana yang dia tahu. Maksudnya apa?
dia tidak tahu mana yang dia tahu. Orang yang mendalami ilmu Allah, dia bahas ini kitab, pertama dia sudah hafal hadis umpamanya. Dia baca fikih, ketika dia gali sampai akhirnya dia punya kesimpulan. Semakin dia gali, semakin banyak ilmu yang belum dia ketahui, sehingga timbullah sebuah kesimpulan. Kalau begitu apa yang aku ketahui? Karena ketika digali banyak yang dia tidak tahu. Nah itu makanya orang yang baru belajar ilmu dia orang sombong. Orang yang sudah belajar ilmu lebih banyak dia menjadi orang yang tawadhu. Orang yang sudah dalam ilmunya maka dia merasa tidak punya ilmu apa. Kalau dalam hubungan masyarakat yang pertama tadi, yang dia baru belajar ilmu, kau salah, kau beda, kamu kafir, nanti masuk neraka. Tapi ketika dia sudah berada pada level yang banyak ilmunya, dia akan toleransi terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, walaupun dalam pandangan dia berbeda dengan orang lain. Dan jihad Imam Dahlan itu seperti itu. Nah, itu yang kedua tadi, simak pemahaman. Dan yang ketiga, ketika kita sudah memahami, simak yang terakhir itu apa? Simak yang terakhir itu adalah mengamalkan. Jadi setelah kita tahu terhadap ilmu, kita paham terhadap itu, yang ketiga amalkanlah ilmu. Ketika kita mengamalkan ilmu itu, nah disinilah kita merasa rendah hati. Pakaian kita pun biasa-biasa saja, bicara kita pun biasa-biasa saja. Dia nggak mau tampil di depan. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu adalah mutiara dan cahaya. Sekalipun tempatnya di belakang, pasti cahayanya kelihatan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu. Nah, orang seperti ini susah untuk dijaga dan susah untuk dicari. Maksudnya susah untuk dijaga dan untuk dicari. Ketika sudah kita ketahui, maka dia tidak mau dinaikkan ke depan karena dia juga menjaga hati. Maka ulama-ulama sufi dahulu itu, ketika dia sudah menjadi wali Allah atau wali-wali Allah itu, ketika dia sudah dianggap oleh Allah bagian hamba dia yang khusus, watak orang seperti ini dia nggak suka pamer-pamer ibadah, nggak suka dia pamer ibadah. Dia lihat dulu ini kira-kira cocok nggak. Kalau apa nggak sesuai dengan keinginan Allah dia nggak mau. Maka Imam Ali bin Abi Thalib kan pernah dalam batu perang, musuhnya sudah jatuh, tinggal mau ditembas saja, diludah sama musuhnya tadi. Ketika diludah dihentikan, nggak jadi dia tembus. Ditanya sama yang jatuh tadi, kenapa kau berhenti? Aku sebenarnya ingin menebasmu. Pada waktu kali pertama karena Allah, pada saat engkau meludahku, mematiku, aku berhenti menebasmu. Karena saat itu aku mau menebasmu karena emosi. Nah, emosi itu baik. Maka orang yang beribadah karena emosi tidak akan bertahan lama. Emosi itu bukan maksudnya marah saja. Ada orang sedih, saking sedihnya dia, mungkin ditinggal wafat dan yang lainnya. Satu hari itu di masjidnya, berzikir dari mulai subuh, nggak pulang-pulang ke rumah, berzikir terus dia sampai siang start sampai tunggu tak lama lagi. Kenapa? Karena dia beribadah pakai emosi, bukan pakai ilmunya. Sehingga ketika kesedihan sudah hilang, mulai beranjak-anjak waktu kurang, sampai nggak pernah nampak-nampak. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, lalu keluarga yang tadi yang dekat datang ke masjid Lobe lagi, PC lagi, datang di pengajian, karena satu lagi sedihnya, sehari ikut, 2 hari ikut, seminggu ikut, lama-lama, sekali-sekali hilang. Ketika kesedihannya sudah hilang, maka waspada ketika kita berbuat baik karena emosi. Ketika emosinya sudah stabil balik, maka kebiasaannya itu terjadi lagi. Nah, bagi bapak-bapak ini kan ngaji kan nggak pakai emosi. Yang ngaji sudah menjadi kebiasaan. Mau siang itu Ustaz tetap mengaji. Mau ada makanan tetap mengaji, tak ada makanan tetap mengaji. Mau hujan, selagi memang tidak meriang dan kena batu tetap mengaji.
itu nggak pakai emosi lagi karena sudah melekat dan mendarahnya. Saya pikir cukup itulah ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sudah ada. Saya sangat senang hatinya jemaah kita ini sudah penuh. Di sana ada banyak orangnya. Di sana orang-orangnya asli orangnya. Ini menandakan masjidnya dari berkarya. Jadi makin banyak lagi. Dulu pengajian masa Rasulullah nggak pakai makanan. Yang dikasih sama Rasulullah itu makanan jiwa. Ternyata karena kita hidup di zaman tahun 2024, maka perlu disokong dengan makanan-makanan sifatnya material supaya ada daya dobrak. Nggak ada masalah. Kalau itu hanya wasilah ya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai kajian yang sangat sederhana bagi kita semuanya. Maka gunakanlah pendengaran kita pada tempat-tempat yang baik. Jadi bapak ibu-ibu sekalian, kalau ada suami-suami tadi, ketika ibu merepet, lalu dia pergi meninggalkan suara itu cara untuk menjauh pendengaran pada perkara yang tidak baik. Makanya kan ada merepet aja. Itu bisa emosi terganggu, dan biasanya para suami itu salah satu solusinya mungkin dia tidur, mungkin dia keluar rumah itu untuk jaga pendengaran. Maka selamat bagi orang-orang yang punya pendengaran, karena dengan pendengaran itu dia bisa mendapatkan ilmu. Dan beruntung juga orang yang peka. Kenapa? Dengan peka itu kalau ada orang mengibadah tidak dengar. Akhirul kalam billahi fisabilillah fasabiqul khairat wal qalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Jailani MA yang telah menyampaikan dakwah pada kajian suruh pagi hari ini. Berakhirnya penyampaian dakwah yang disampaikan oleh Ustaz kita, maka berakhir pula kajian suruh kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian suruh kita dengan melafazkan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.